Halo, kembali lagi dengan saya, Karina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori bilangan pada kuliah matematika diskrit. Bilangan bulat. Teori bilangan adalah cabang matematika murni yang ditujukan untuk mempelajari bilangan bulat atau integer atau fungsi bernilai bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalkan 8, 21, 8765, negatif 34, 0. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal, seperti 8,0, 34,25, 0,02. Sifat pembagian pada bilangan bulat, misalkan A dan B bilangan bulat, di mana A tidak boleh sama dengan 0, A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C, sedemikian sehingga B sama dengan A kali C. Notasinya adalah A habis membagi B jika B sama dengan AC, di mana C elemen bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Contoh, 4 habis membagi 12 karena 12 dibagi 4 sama dengan 3, menghasilkan bilangan bulat. Atau 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi, contoh lain jika 4 tidak habis membagi 13 karena 13 dibagi 4 adalah 3,25. Hasilnya bukan bilangan bulat. Teorema yang terkenal adalah teorema Euclidean. Misalkan M dan N bilangan bulat, di mana N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka hasil pembagiannya adalah Q dan sisanya adalah R. Sedemikian sehingga menjadi M sama dengan N dikali Q ditambah R dengan R lebih di antara 0 dan N. Contoh, misalkan 1987 dibagi 97 itu akan menghasilkan 20 dengan sisanya 47. Maka dengan teorema Euclidean tadi dapat dituliskan 1987 itu sama dengan 20 dikali 97 ditambah 47. Sedangkan untuk bilangan negatif, jika misalkan min 22 dibagi 3 sama dengan min 8 dengan sisa 2, maka bentuknya menjadi min 22 sama dengan min 8 dikali 3 ditambah 2. Seperti yang sudah disebutkan pada teorema tersebut, untuk yang bilangan negatif tidak dituliskan sebagai min 22 dibagi 3 sama dengan min 7 sisa min 1. Karena syarat R tadi adalah nilai R harus berada di antara 0 sampai N. Pembagi bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar PBB atau Greatest Common Divisor atau GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B menghasilkan D. Di sekolah dasar, istilah pembagian bersama terbesar sering disebut sebagai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Contoh PBB dari 45 dan 36. Faktor pembagi dari 45 itu adalah 1, 3, 5, 9, 15, 45. Sedangkan faktor pembagi 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Dari 45 dan 36 ada faktor yang sama yaitu 1, 3, 9. Dipilihlah faktor yang paling besar yaitu 9. Maka PBB dari 45,36 itu adalah 9. Teorema 2. Misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0, sedemikian sehingga M sama dengan NQ tambah R di mana R di antara 0 sampai N, maka PBB M, N itu akan sama dengan PBB N, R. Contoh misalkan M60, N18, 60 dapat dituliskan sebagai 3 dikali 18 ditambah 6. Maka PBB dari 60,18 dan PBB dari 18,6 itu adalah 6. Algoritma Euclidean. Tujuannya adalah untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat.
Penemunya adalah seorang matematikawan Yunani, Euclides, yang menuliskan algoritmanya pada buku Elemen. Misalkan M dan M adalah bilangan bulatan negatif dengan M lebih besar dari N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Lakukan secara berturut-turut pembagian untuk memperoleh R0 sama dengan R1 Q1 ditambah R2. R1 sama dengan R2 Q2 ditambah R3. Lakukan hingga Rn-1 sama dengan Rn Qn ditambah 0 atau sisanya 0. Maka menurut teorema 2, PBB M, N sama dengan PBB R0 R1 sama dengan PBB R1 R2 sampai dengan PBB Rn, 0 akan menghasilkan Rn. Jadi PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari tuntunan pembagian tersebut. Diberikan dua buah bilangan bulatan negatif M dan M, di mana M lebih besar dari N. Algoritma Euclidean berikut mencari pembagi bersama terbesar dari M dan N. Algoritma Euclidean. Langkah pertama, jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB dari M, N. Maka berhenti. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, lanjut ke langkah 2. Bagilah M dengan N, dan misalkan R adalah sisanya. Langkah ketiga, ganti nilai M dengan nilai N, dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang kembali ke langkah 1. Berikut dalam bentuk algoritma Euclid. Contoh, misalkan M 80, N 12. Dipenuhi syarat M lebih besar dari N. 80 itu sama dengan 6 dikali 12 ditambah 8. Karena belum 0, maka lanjutkan. R-nya belum 0, masih 8. Maka lanjutkan menjadi 12 sama dengan 1 dikali 8 ditambah 4. R-nya masih 4, maka lanjutkan lagi. 8 sama dengan 2 kali 4 ditambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4, maka PBB dari 80,12 itu adalah 4. Kemudian, kombinasi linier. PBB A, B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier A dan B dengan koefisien-koefisiennya. PBB 80,12 sama dengan 4. Di mana 4 sama dengan dari min 1 dikali 80 ditambah 7 dikali 12. Teorema 3, misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A, B sama dengan M kali A ditambah N kali B. Contoh, nyatakan PBB 2145 sebagai kombinasi linier dari 21 dan 45. Penyelesaiannya, 45 adalah kombinasi dari 2 kali 21 ditambah 3, 21 adalah 7 kali 3 ditambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3, maka PBB dari 4521 adalah 3. Sehingga kombinasi linier dari 2145 dapat dituliskan sebagai 3 sama dengan 45 dikurang 2 dikali 21 sama dengan 1 dikali 45 dikurangi 2 dikali 21. Jadi 3 merupakan kombinasi linier dari 45 dan 21. Oke, contoh 8 saya berikan bilangan 312 dan 70. Silahkan kalian pelajari untuk mendapatkan kombinasi liniernya. Kemudian relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A, B sama dengan 1. Contoh, 20 dan 3 relatif prima sebab PBB 20,3 sama dengan 1. 7 dan 11 relatif prima karena PBB 7 dan 11 sama dengan 1. 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB 20,5 itu adalah 5, tidak sama dengan 1. Dikaitkan dengan kombinasi linier, jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan M sehingga M kali A ditambah N kali B sama dengan 1. Contoh, bilangan 20 dan 3 relatif prima karena PBB 20,3 sama dengan 1. Atau dapat ditulis sebagai 2 dikali 20 ditambah negatif 13 dikali 3 sama dengan 1.
Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20,5 sama dengan 5. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam M dikali 20 ditambah N kali 5 sama dengan 1. Berikut adalah aplikasi teori bilangan. Tempat yang populer penggunaan teori bilangan adalah pada ISBN, fungsi khas, kriptografi, dan pembangkit bilangan acak semu. Saya mungkin hanya akan menjelaskan ISBN dan kriptografi. ISBN adalah International Standard Number. Kode ISBN terdiri dari 10 angka, biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis, misalkan 0, 3015, 4561, 9. Atau terdapat juga versi 13 angka. Di mana ISBN ini terdiri dari 4 bagian kode, yaitu kode yang mengidentifikasikan negara atau kelompok negara, lalu penerbit, lalu kode unik dari buku tersebut, dan yang terakhir adalah karakter uji. Contoh pada ISBN ini adalah 14028946277, di mana 1 adalah kode negara berbahasa Inggris, 4028 adalah kode penerbit, 9462 adalah kode unik buku yang diterbitkan oleh penerbit, dan nomor 7 adalah karakter uji. Misalkan 10 angka ISBN dinyatakan dengan X1 sampai dengan X10. Kode ISBN memenuhi kekongruenan I sama dengan 1, sigma sampai 10, I kali X1, kongruen 0 modulo 11. Karakter uji dihitung sebagai berikut. Sigma I sama dengan 1 sampai 9, I kali X1 modulo 11 sama dengan karakter uji. Contoh ISBN 03015456188. 0 adalah kode negara Amerika, 3015 kode penerbit, 4561 kode unik buku yang diterbitkan, dan 8 karakter uji. Dengan memasukkan kode ISBN ini, maka dipenuhi kekongruenannya. Hasil karakter ujinya adalah 151 mod 11 adalah 8, maka cocok dengan kode di atas sebagai karakter uji. Silakan dicoba untuk latihan satunya. Kemudian kriptografi dalam bahasa Yunani yang artinya secret writing. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan dengan cara menjadikannya menjadi bentuk lain yang tidak bermakna. Tujuannya agar pesan yang bersifat rahasia tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Pesan, data, atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti, nama lainnya adalah plaintext. Ciphertext adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lain. Contoh plaintext misalkan, culik anak itu jam 11 siang. Setelah melakukan kriptografi, diperoleh ciphertext-nya adalah kombinasi dari beberapa huruf, karakter, sehingga menghasilkan satu rangkaian sandi. Enkripsi, proses menyandikan plaintext menjadi ciphertext. Deskripsi, proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext. Jadi pada teknologi saat ini, proses inilah yang dimanfaatkan untuk mengirimkan dan menerima data. Aplikasi enkripsi deskripsi, pengiriman data melalui saluran komunikasi, data encryption on motion, pesan dikirimkan dalam bentuk ciphertext. Penyimpanan dokumen di dalam disk storage, data disimpan di dalam disk dalam bentuk ciphertext. Ini adalah contoh enkripsi pada dokumen. Plaintext-nya seperti ini. Lalu dalam bentuk ciphertext-nya gabungan dari beberapa huruf dan sandi atau karakter. Dalam bentuk image juga dapat disandikan. Kemudian data dari NIM dan nama mahasiswa juga dapat disandikan. Oke, sekian teorema bilangan untuk mata kuliah diskrit. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan tinggalkan pada kolom komentar. Terima kasih.